A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, semoga keadaan sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, ibu mau melanjutkan video kali ini menyampaikan profil atau biografi dari salah satu jenderal korban G30 SPKI tahun 65 ya, yang bernama Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono. Perhatikan ya, ini fotonya. Ya, baik anak-anak, ibu akan mulai. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, nama lengkap beliau, itu lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 20 Januari 1924. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Pada umur 41 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal Bintang 3 kelahiran Surabaya, 20 Januari 1924, ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS, setingkat sekolah dasar, kemudian diteruskan ke HBS, setingkat sekolah menengah umum. Setamat dari HBS, ia sempat masuk ke IK Daigaku, sekolah kedokteran masa pendudukan Jepang di Jakarta, namun tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan, ia yang sedang berada di Jakarta segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu sekaligus dilanjutkan dengan masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Awal pengangkatannya, ia memperoleh pangkat mayor. Selama terjadinya perang mempertahankan kemerdekaan, yakni antara tahun 1945 sampai tahun 1950, ia sering dipindah tugaskan. Pertama-tama ia ditempatkan di kantor penghubung, kemudian sebagai sekretaris delegasi RI dengan perundingan dengan Inggris dan Belanda. Suatu kali ia juga pernah ditempatkan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan di lain waktu sebagai wakil tetap pada Kementerian Pertahanan, urusan gerakan gencatan senjata. Dan ketika itu diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Ia merupakan sekretaris delegasi militer Indonesia. Masa mudanya, Gresik adalah kota pelabuhan yang tua dan bandar yang ramai pada zaman kuno. Pernah Gresik menjadi pusat agama Islam yang termasuk di Indonesia, ketika Waliullah Sunan Giri bersemayam di situ. Sampai sekarang keturunan Sunan Giri memakai gelar Mas di muka namanya. Pada tahun 1924, yang menjadi asisten Wadana, sekarang disebut camat di Kali Tengah Gresik, ialah Mas Harsono Tirto Darmo. Pada bulan Januari tahun itu ia dinaikkan pangkatnya menjadi jaksa di Sidoarjo. Karena itu ia berangkat pindah ke Sidoarjo meskipun istrinya atau Ibu Patimah sudah mengandung tua. Tetapi dalam perjalanan ke Sidoarjo itu Ibu Patimah merasa akan melahirkan kandungannya. Perjalanan ke Sidoarjo tidak diteruskan dan mereka menuju ke rumah sakit M. Harsono Tirto Darmo di Surabaya. Pada tanggal 20 Januari 1924, Ibu Patimah melahirkan putranya yang ketiga yang diberi nama Haryono. Lengkapnya MT Haryono. MT Haryono dilahirkan sebagai putra seorang pamong praja. Kalangan pamong praja pada waktu itu mempunyai kedudukan yang istimewa di antara pegawai-pegawai Belanda lainnya. Hanya para pamong prajalah yang di samping kedudukan istimewanya biasanya juga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Karena nasionalisme itu boleh dikata timbul dan berkembang di antara orang-orang yang terpelajar. Maka tidaklah mengherankan kalau putra-putra orang-orang pamong praja ini tidak sedikit yang menjadi penggerak dan pemimpin nasionalisme. Misalnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, Dr. Sutomo, Mr. Sartono, dan lain-lainnya. Demikian halnya kelak dengan MT Haryono.
Pada masa kecilnya, MT Haryono hidup sebagai putra seorang jaksa di Sidoarjo. Ketika umur 4 tahun, ayahnya diangkat menjadi wedana di Kertosono dan mereka pindah ke kota itu. Disinilah ia ketika umur 6 tahun masuk sekolah di HIS, sekolah dasar. Ia suka berteman dan bermain-main dengan anak-anak lainnya dan selalu menjadi pemimpin. Karena wataknya yang keras, ia sebagai pemimpin dijuluki si kepala macan. Tetapi walaupun demikian, ia pada hakikatnya seorang pendiam dan bertindak berhati-hati dalam segala hal. Ia belajar di HIS sampai kelas 3 dan kemudian atas tanggungan seorang Belanda, guru sekolah dasar Belanda dan teman ayahnya, ia pindah ke kelas 4 ELS di kota itu sampai tamat pada tahun 1937. Tamat dari ELS, MT Haryono meneruskan sekolahnya di HBS, semacam SMP ditambah SMA yang disatukan dan hanya 5 tahun. Biasanya hanya untuk orang Belanda saja. Di Bandung, selama 5 tahun ia harus berpisah dari orang tuanya dan menumpang pada orang lain di kota Bandung. Sebagai pemuda pelajar, ia suka berolahraga. Ia suka atletik, tenis, dan baseball. Hanya dalam masa libur ia pulang ke orang tuanya yang sejak tahun 1939 telah dipindahkan menjadi wedana di Goranggareng, Magetan, Madiun. MT Haryono menyelesaikan studinya di HBS tepat dalam waktu 5 tahun. Ia tamat dari HBS pada tahun 1942 ketika Jepang masuk merebut dan menduduki Indonesia pada Maret 1942. Ketika GHS, Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta, dibuka kembali oleh Jepang sebagai Ika Gakko, maka MT Haryono masuk perguruan tinggi kedokteran tersebut untuk meneruskan studinya. Ia memang ingin menjadi seorang dokter. Baru 3 tahun lamanya MT Haryono belajar di Ika Gakko ketika tiba-tiba Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. MT Haryono sebagai pemuda mahasiswa Ika Gakko tidak mau ketinggalan, segera menceburkan diri dalam kancah perjuangan militer. Kehidupan keluarganya, Mayor MT Haryono yang selama perjuangan bersenjata tidak sempat memikirkan tentang hal perkawinan, sekarang ingin membentuk hidup kekeluargaan yang diidam-idamkan. Ia telah menjatuhkan pilihannya kepada Mariatni, seorang putri Mr. Besar Marto Kusumo yang berdomisili di Jakarta dan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi pemerintah Indonesia. Pertunangannya akan dirayakan pada tanggal 2 Juli 1950. Pada waktu itu pemerintah memerlukan seorang atase militer untuk negeri Belanda dan pilihannya jatuh pada Mayor MT Haryono. Ini dapat dimengerti karena MT Haryono merupakan seorang terpelajar, fasih berbahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Jerman, dan berpengalaman dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, terutama dalam KMB yang baru saja berlalu. Dalam bulan Juli 1950, ia diangkat menjadi atase militer dan harus sudah di posnya di Den Haag pada akhir bulan itu juga. Berhubung dengan keberangkatannya yang mendadak ini, maka hari pertunangannya pada tanggal 2 Juli 1950 itu diubah menjadi hari pernikahannya. Pada tanggal 24 Juli 1950 mereka berangkat ke negeri Belanda. Sebagai pengantin baru, untuk sementara mereka hidup di gedung kedutaan besar Indonesia di Den Haag, ibu kota negeri Belanda, dan seolah-olah berbulan madu di negeri itu, di luar negeri. Wataknya yang sederhana dan berhati-hati ditambah dengan jalan pikirannya yang praktis tidak membiarkan keluarganya hanyut dalam arus kemewahan yang waktu itu melanda kehidupan orang yang ingin disebutnya kelas atas. Keluarganya tetap hidup sederhana, baik ketika di luar negeri maupun ketika mereka telah kembali ke Indonesia, yaitu tahun 1954. Rumahnya di Jalan Prambanan, nomor 8 Jakarta tidak mencerminkan rumah seorang kelas atas maupun seorang yang bermandikan kemewahan yang luar biasa. Rumah itu mencerminkan kesederhanaan yang bertanggung jawab. Di rumah MT Haryono suka menanam dan memelihara anggrek. Di samping rumahnya terdapat berderet-deret pot dan anggrek yang beraneka ragam dan warna.
Pemeliharaan anggrek memerlukan ketekunan dan kesabaran, kehalusan dan kasih sayang yang tidak sedikit. MT Haryono seorang pendiam, tetapi ini tidak berarti bahwa ia bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Ia mempunyai 5 orang anak, 2 anak yang tertua lahir di Den Haag waktu ia menjabat atasan militer di negeri Belanda. Yang sulung bernama Bob Haryanto dan yang kedua Haryanti Mirya, seorang putri. Anak ketiga Rianto Nurhadi, yang keempat Adri Prambanto, dan yang kelima Endah Marina, seorang putri lahir di Indonesia. Untuk menjaga keselamatan keluarga dan terutama anak-anaknya, MT Haryono tidak pernah membawa senjata pulang dan menaruhnya di rumahnya. Sifat berhati-hati tidak pernah ditinggalkan oleh MT Haryono. Demikian, MT Haryono merupakan seorang suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Kematiannya atau meninggalnya ya anak-anak, dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965. Anggota Cakrabirawa yang menyebut diri sebagai Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Haryono kembali ke kamar tidur, mengunci pintu di belakangnya dan mengatakan suaminya apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan memberitahu para pasukan untuk kembali pada pukul 8.00. Namun Haryono curiga dan mematikan lampu, memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Cakrabirawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur terkunci dan Haryono melompat ke lantai. Ia bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama yang masuk ke kamar tidur membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata, diseret melalui kebun dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Tubuhnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Markas pemberontak di selatan pinggiran Jakarta itu, jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan mayat para jenderal dibunuh lainnya. Seluruh mayat ditemukan pada 4 Oktober dan para jenderal diberi pemakaman kenegaraan. Haryono dimakamkan dengan rekan-rekannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober. Pada hari yang sama, atas perintah Presiden Soekarno, ia secara anumerta dipromosikan dan menjadi pahlawan revolusi. Tanda jasa beliau adalah 1. Bintang Republik Indonesia kelas 2, 2. Bintang Dharma, 3. Bintang Gerilya, 4. Bintang Sewindu Abri, 5. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 6. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, 7. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1, 8. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 2, 9. Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 1, 10. Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 6, 11. Satya Lencana Satta Marga, dan Prangko Mas Tirto Darmo Haryono, keluaran tahun 1966. Seperti ini anak-anak. Ya, baik. Gelar pahlawannya ditetapkan sebagai pahlawan revolusi dengan SK Presiden Pangti Abri Koti 111 Koti 1965. Ditetapkan menjadi Letnan Jenderal TNI Anumerta dengan SK Presiden Pangti Abri Koti nomor 110 Koti 1965. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa meneruskan perjuangan beliau. Semoga semua pahlawan yang telah mendahului kita husnul khotimah, amin ya robbal alamin, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.